Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu di tengah pandemi yang belum berkesudahan ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Pada pertemuan 5 ini, kita akan membahas perihal tools ataupun kegunaan dari wireless yang bisa kita nanti gunakan ketika menggunakan router mikrotik ya. Kali ini router mikrotik yang saya gunakan adalah tipe Hublight, di mana tipe tersebut sudah support dengan jaringan wireless ya. Ciri-ciri mikrotik support dengan jaringan wireless biasanya pada kode serinya terdapat angka 1 di belakangnya. Misalkan 751951941 ya. 1 itu menandakan adanya sebuah interface wireless pada router tersebut. Oke. Lalu biasanya kegunaannya untuk apa lagi sih? Ya. Jadi biasanya di mikrotik itu wireless ini digunakan untuk pembuatan hotspot ya. Sering kita temukan hotspot di berbagai macam tempat publik, kafe, restoran dan lain sebagainya, dengan menu tampilan-tampilan yang cukup unik pada saat kita ingin melakukan login. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan modifikasi dalam hal perihal login pada hotspot menggunakan router mikrotik ini ya. Nantinya ada berbagai cara yang harus kita atau tahapan yang harus kita lakukan ya. Tentunya tahapan tersebut melalui juga yang dinamakan dengan desain dari webpack yang akan kita gunakan, seperti itu. Lalu selain menggunakan atau membuat hotspot, sebenarnya wireless mikrotik ini juga bisa digunakan untuk WiFi. Jadi tanpa harus menggunakan webpack di loginnya, bisa juga mikrotik ini digunakan sebagai WiFi saja, yang pada saat kita melakukan scanning pada jaringan wireless di device, maka kita hanya perlu memasukkan password pada saat mengklik jaringan WiFi yang kita buat. Jadi bisa berbagai macam mode yang bisa kita gunakan dalam mikrotik ini, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran mungkin ya terkait pertemuan 5 ini. Kira-kira dalam apa saja sih yang bisa dilakukan di wireless pada mikrotik ini. Ya, yang pertama mungkin saya akan buka interface-nya. Ya, mungkin di general ini hanyalah penamaan. Lalu tertera di situ tipe dari wireless mikrotik ini adalah Atheros AR9300. Oke. Dimana di situ juga tertera MAC address ya. Lalu di sebelah kanannya ada mode wireless. Di situ berbagai macam mode ada di dalamnya, mulai dari alignment only, AP bridge, and stream dual slave, station bridge ya, dan sampai dengan di yang terakhir ada WDS slave. Nah, berbagai macam mode ini itu berbeda-beda fungsinya. Mungkin misalkan AP bridge ini biasa digunakan untuk membuat sebuah access point atau pemancar jaringan wireless ya. Atau misalkan seperti station digunakan untuk sebagai penerima sinyal. Jadi kalau kita menggunakan mode station, otomatis istilahnya kita sebagai sebuah penerima ya. Jadi ada satu router yang memancarkan dari jauh, lalu kita sebagai station adalah sebagai penerima ya. Tentunya kita nanti sebagai penerima bisa melakukan scanning terhadap wireless di sekitar kita. Misalkan
tapi tentunya kita harus mengetahui security dari wireless tersebut. Ya, nantinya kalian akan mempelajarinya. Ya, semuanya sebenarnya sudah ada di dalam modul praktikum jaringan komputer. Tentunya nanti kalian bisa berdiskusi dengan rekan-rekan atau dosen pengajar praktikum jaringan komputer di kelas Anda. Oke. Nah, selain melalui modul, kalian bisa mengetahui pengertian-pengertian dari masing-masing mode ini lebih detail lagi. Itu bisa kalian cari di wiki Mikrotik, ya, atau bisa kalian tanyakan di forum Mikrotik. Nah, selanjutnya adalah band, ya. Wireless ada dua tipe band, tapi di seri Haplet yang saya gunakan ini hanya tertera 2 GHz dengan tipe B, tipe G, dan N. Ya, jadi ada 3 tipe di dalamnya juga. Nah, sementara sebenarnya juga ada beberapa router Mikrotik yang sudah support dengan 5 GHz, ya. Jadi apabila kalian mungkin menggunakan perangkat yang terbaru, handphone yang terbaru, biasanya di jaringan-jaringan publik kalian akan menemukan di wifi-nya itu ada 2 pilihan. Kalian mau connect yang 2 GHz atau 5 GHz. Nah, tentunya sekarang ini karena yang versi 5 GHz ini masih jarang yang pakai, jarang orang perhatikan. Tentunya kalau kalian memakai frekuensi tersebut atau band tersebut, tentunya jaringannya jauh akan lebih lancar. Seperti itu. Lalu ada channel width sebesar 20 MHz sampai dengan paling kecil ada 5 MHz, tapi biasanya umumnya pada router-router lain pun biasanya pilihannya hanya di 20/40 ya, atau pilih salah satunya. Lalu frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah pemilihan frekuensi jaringan wireless kalian, di mana pada mode jaringan wireless itu menggunakan sebuah frekuensi, ya. Jadi ada batasan-batasan frekuensi yang boleh digunakan dalam jaringan wireless, karena ada juga beberapa frekuensi yang dilarang digunakan secara umum, karena bisa jadi itu frekuensi milik pemerintah atau badan-badan dan institusi lainnya, sehingga kita tidak boleh sembarangan menggunakan frekuensi tersebut. Kalian bisa membaca mungkin aturan terkait frekuensi jaringan di Indonesia. Oke, selanjutnya ada SSID, yaitu penamaan pada access point kita. Lalu ada radio name, itu nanti fungsinya untuk mendeteksi nama dari radio. Jadi kalau kita melakukan sharing access point, nanti ada router yang bertugas sebagai station. Nah, nanti router yang sebagai station itu dia akan mengetahui bahwa ada access point ini, radio name-nya ini. Nah, itulah fungsinya mungkin dari SSID dan radio name. Ya. Lalu ada scan list, lalu ada wireless protocol ini ya, security profile. Ini gunanya untuk memasukkan security profile yang cocok dengan wireless lain yang akan kita hubungkan. Nanti ada hubungannya dengan tools yang ada di sebelah kanan sini. Ya, lalu ada frekuensi modenya, ada 3 mode, ada manual type X power, ada regulatory domain, ada super channel yang paling kuat. Lalu country tentu saja menyesuaikan dengan wilayah kalian, supaya nanti frekuensi yang disediakan sesuai dengan wilayah kalian. Ya, lalu di sebelah kanan sini ada menu scan untuk menemukan jaringan wireless yang kalian ingin koneksikan. Lalu ada frekuensi usage untuk mengetahui traffic dari frekuensi di sekitar wilayah kalian. Nah, kira-kira itulah yang ada di dalam pengaturan-pengaturan di dalam wireless ini yang sering digunakan. Lalu sebelah kanan ada seperti data rate untuk kecepatan, lalu advanced mode ada seperti ini, threshold, lifetime, dan lain sebagainya. Ya, lalu ada statusnya nanti dan trafficnya seperti apa, ya. Nah,
Selanjutnya untuk di luar dari WLAN 1 ini sebenarnya kita bisa melakukan penambahan pada virtual access point. Jadi di sini ada menu tambahan untuk menambahkan sebuah virtual wireless. Jadi istilahnya adalah bawaan dari MikroTik ini kan hanya satu interface. Nah, kita bisa membuat beberapa SSID baru ya dengan menggunakan virtual access point tersebut. Ya, jadi MikroTik sangat cocok apabila kalian ingin dalam satu ruangan itu bisa meng-create banyak SSID supaya bisa terpisah-pisah. Kira-kira seperti itulah tujuannya. Ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan access list. Seperti ini kita memasukkan MAC address dari router yang lain. Ya. Lalu ada juga registration, nanti router-router yang sudah terhubung biasanya muncul di sini. Lalu ada connect list. Ya. Kalau access list ini untuk mendaftarkan router-router mana yang bisa terkoneksi dengan router kita. Lalu ada security profile untuk menentukan security dari wireless yang akan kita hubungkan. Jadi kita harus mengetahui ya user dan password dari router yang ingin kita tangkap signalnya ya. Dan nanti setelah diproses di sini itu akan ada di depan sini terkait security profile tadi. Ya, di sini ya. Kalau kita sudah buat di sebelah tadi, otomatis security profile akan ada di sini. Nah, untuk selanjutnya mungkin menu hotspotnya di mana? Itu adanya di sebelah sini di IP hotspot. Kita bisa buat di sini untuk hotspot ya. Nanti setelah di create kita bisa tambahkan profilnya. Nanti usernya siapa saja, user profile bisa juga dibuat ya, nanti yang aktif siapa saja dan lain sebagainya. Dan nanti biasanya untuk desain dari hotspot tersebut seperti apa adanya di sini di file ya. Kita tinggal drag and drop desain yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita sudah desain untuk webpacknya berupa .html, tinggal kita pindahkan saja ke file list yang ada di sini ya. File list hotspotnya mungkin bisa kalian hapus dulu yang lama, lalu dimasukkan dengan file list hotspot terbaru ya. Nah, kira-kira seperti itulah beberapa kegunaan atau gambaran di pertemuan 5 ini ya. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, berdiskusi dengan dosen-dosen kalian di praktikum jaringan komputer ini. Mudah-mudahan materi-materi yang bisa kita sampaikan bisa bermanfaat nanti ya. Targetnya ada di sertifikasi MTCNA nanti ke depannya ya, karena sertifikasi merupakan hal yang sekiranya perlu sekali diikuti oleh seorang mahasiswa untuk membuktikan keahliannya yang diakui secara baik itu nasional maupun internasional ya. Semoga kalian harus terus semangat belajar walaupun di masa-masa pandemi ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.